Waalaikumsalam. Hasbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi ghairullah, ala nabi sallallahu, la ilaha illallah. Bagiku cukup Allah, di hati hanya Allah. Salam ke Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil muttaqin, amma ba'd. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang merahmati kita semua dengan rahmat iman, Islam, ihsan, kebaikan kepada keluarga kita, kebaikan dalam beribadah, kebaikan dalam muamalah, bertetangga, bersaudara. Semua kebaikan-kebaikan itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, ditambah dengan rezeki yang halal yang mencukupi kehidupan kebutuhan kita. Semua karunia Allah itu kita syukuri dengan kalimat yang mulia, alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, haturkan salam takdim kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, 1 tahun terakhir ini sejak adanya COVID-19, banyak hal-hal yang unik yang datang ke pondok pesantren kita, ke abah, ke kiai. Kadang-kadang sudah nggak logika lagi ya. Yang korban-korban PHK, korban-korban pabrik mendadak tiba-tiba jadi paranormal ya. Tinggal main tebak, buka di YouTube-nya, buka di medsosnya dengan berbagai macam cara, bisa begini, bisa begini. Orang yang sedang panik ya, yang tidak pernah datang ke pengajian, yang tidak pernah ibadah, itu korban yang paling utama. Wah, kebetulan nih ada uang bank gaib, ada uang sekian bisa jadi berlipat ganda, cukup di kamar sekian puluh hari, sudah mendatangkan berbagai macam rezeki, macam-macam. Nah, untuk itulah mari kita ajak kembali kepada Al-Quran. Kita hidup di zaman yang kelihatannya sederhana ya, biasa-biasa saja, nggak heboh, tapi sesungguhnya akidah-akidah kita mereka semua ini sudah mulai terkikis pelan-pelan, meninggalkan Allah. Udah nggak demen lagi sholat, malah demennya sama batu-batu akik, ajimat-ajimat ya. Setiap orang bisa ditebak dengan berbagai macam cara. Nah, kebetulan yang jadi korban itu memang nggak punya ibadah, nggak punya ilmu, dan jarang datang ke tempat-tempat mulia, ke tempat-tempat pengajian. Akhirnya jadilah korban. Maka mari kembali kepada Al-Quran, surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Apapun masalah manusia ini, masalah kita, solusinya adalah sabar dan sholat. Sabar dan sholat. Dari mulai sampai manusia dari awal itu sudah dikasih tahu lah, solusi utamanya hanya sabar dan sholat.
Wa innahu lakabiratun illa alal khusyin. Enggak gampang memang solat jadi sumber pertolongan Allah kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Tapi dapat haram karena badan tubuh yang tumbuh dari yang halal adalah badan yang taat kepada Allah walaupun sedang tidak berbuat taat. Dia berdiri, dia rukuk, dia duduk-duduk biasa, bahkan dia tiduran, bahkan tidur beneran, tapi itu dianggap oleh Allah badan yang taat walaupun sedang dia tidur. Sebaliknya, badan tubuh yang tumbuh dari yang haram, maka oleh Allah dicap dia sebagai tubuh yang maksiat walaupun dia sedang tidak berbuat maksiat. Walaupun dia sedang tidur, tapi tumbuh darah dagingnya dari yang haram, dianggap oleh Allah itu darah daging atau badan yang maksiat. Maka syarat paling pertama agar sholat kita menjadi sumber pertolongan Allah adalah pastikan makan dan minuman kita halal. Yang kedua, untuk ibadahnya khusyuk kepada Allah, paham tentang makna-makna tatkala kita berucap, minimal yang rukun-rukun. Salah satunya Al-Fatihah. Ini tanpa Fatihah solat itu tidak sah. Kenapa? Fatihah itu adalah rukun solat, masuk rukun. Itu minimal Fatihah itu harus tahu maknanya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan rahmat Allah, dengan asma Allah yang belas dan kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan sekalian alam. Dia harus paham. Ar-Rahmanir-Rahim, yang belas dan kasih. Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Malik Yaumiddin itu hari agama. Kenapa kok Malik Yaumiddin, kok hari agama? Karena hanya agama yang mengajarkan ada hari setelah ini, ada hari kiamat, ada hari pembalasan. Itu kemahaadilan Allah. Kalau gak ada hari pembalasan, maka Allah belum adil. Karena ada manusia yang menikam, ada yang ditikam, ada yang memfitnah, ada yang difitnah. Sekarang lolos dari hukum pengadilan dunia karena pinternya nyewa pengacara, pinternya ngomong. Ada yang bebas dari pengadilan dunia, tapi dia tidak bebas dari pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Maliki Yaumiddin, yang mengajarkan tentang nanti di hari akhirat, di hari pembalasan, hanya agama. Nomor dua, harus paham tentang makna ketika kita sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagimu, kepadamu engkau kami beribadah, mengabdi, tunduk, rukuk, sujud, dan kepada engkaulah kami mohon pertolongan. Jadi itu yakin tuh. Ayat pertama itu pujian kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, puji bagi Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, belas kasih Allah. Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada engkaulah kami mohon rukuk, sujud, tawadhu, merendah, beribadah. Tapi wa iyyaka nasta'in, dan kepada engkau pula lah ya Allah kami mohon pertolongan. Jadi nak butuh dulu banyak ini. Jadi nak butuh dan nasta'in itu satu paket sudah. Setali mata uang. Kalau ada uang logam, di atasnya ada rumah bank itu BI, sebelahnya ada gambar burung. Jadi kalau sudah uang itu sudah pasti, kalau ada nak butuh pasti ada nasta'in. Kan suka ada orang, Pak Kiai, saya minta tolong. Kenapa? Ini saya ada proyek nih. Kalau kul Pak Kiai tenang. Terus emang nggak tenang selama ini kalau nggak ada proyek? Bukan gitu Kiai. Pokoknya ada proyek pasti. Saya begitu deal, goal proyek saya, pasti saya tolong ini. Saya menyumbang ke pesantren.
Pakai sedang ngebangun. Tapi tolong dulu, Kiai. Dilin dulu. Wah, modal sampean ini kalau baca Fatihah berdiri balik. Iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Nasta'in dulu, tolong dulu please. Baru na'budu, baru saya mau ngabdi, mau nyumbang, mau infak, mau sujud kepada Allah. Salah. Kalau sampean selama ini pakai Fatihahnya jelas, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, na'budu dulu, harus berani. Saya sering ini pondok begini sebesar ini, makanya gak terasa, gak kelihatan. Tahu dari bangunan sekian ruang, tahu ada berdiri rumah tahfidz, berdiri tempat anak-anak yatim kita, berdiri tempat tahfidz Quran kita. Ini sering dapetin iya kan aku tuh. Saya yakin kayak kalau sebegini selama ini saya keliru memahami sesuatu Fatihah. Iya. Maaf ke, di saya ada rezeki 1 juta, alhamdulillah. Saya abdikan, saya infakin untuk Pak Kiai. Dengan niat, saya mohon kepada Allah, doakan Kiai agar saya mendapatkan rahmat pertolongan Allah dan hasilnya berkah buat kita semua. Amin. Itu pasti, yakin saya bilang. Nasta'in pasti ada, ngikutin. Iya, karena aku tatkala na'budu sudah dikerjakan, sudah dirizkinya, sudah diabdikan kepada Allah, baru nasta'in sudah pasti. Itu semuanya 100% pasti berhasil. Ada juga yang gagal, tapi endingnya malah bagus, dia bersyukur gagal. Jadi ada ikut proyek, dia sudah infak, ya, pada waktu itu berapa juta, nggak taunya dia nggak dapat proyeknya. Gimana Ki? Nggak usah, berbaik-sangka aja terus kepada Allah, jangan repot begitu. Nanti ada sesuatu rahasia Allah. Pak pasti infak sampean, sedekah sampean, zakat sampean ini pasti menjadi pembela. Baru 3 minggu berikutnya datang laporan, Kiai alhamdulillah saya nggak dapat proyek itu. Kenapa? Proyeknya proyek bodoh. Semuanya dari Allah. Coba kalau dikerjakan bohong semua. Pasti itu iya karena butuh, wa iya karena nasta'in. Itu pahami. Baru apa yang dimohonkan kepada Allah? Ihdinas syiratal mustaqim. Itu ketika kita minta ditunjukin ke jalan yang lurus. Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang selama ini mendapatkan nikmat yang besar di sisimu ya Allah. Siapa mereka? Mereka yang dapat sifat sabar, itu nikmat besar dari Allah. Yang mendapatkan rezeki yang halal, nikmat besar dari Allah. Putra putrinya soleh, solehah, mudah diatur, diajak taat kepada Allah sangat gampang. Itu nikmat besar dari Allah. An'amta 'alaihim, yang dapatkan nikmat besar. Keluarga yang sakinah, istrinya yang solehah, nurut, masih bisa menjaga keluarga, menjaga harta suami, menjaga rumah tangganya. Itu nikmat besar. Nikmat terbesar setelah iman kata Rasulullah adalah nikmat tentramnya keluarga. Sang istri masih nurut sama suami, sang suami masih bertanggung jawab atas istri dan keluarganya dan anaknya. Sang suami, sang ayah mengawal putra putrinya dengan doa. Sang ayah, sang ibu mengawal putra putrinya dengan tahajud, dengan tasbih, dengan wiritan-wiritan, dengan doa, dengan sedekah, dengan infak. Kiai, saya ada rezeki sedikit, saya doakan fadilahnya untuk anak kami yang sekarang sedang belajar, sekarang sedang pesantren, sekarang sedang sekolah di luar negeri, sekarang sedang kuliah. Itu jangan putus, kawal anak-anak kita dengan doa, dengan sedekah, dengan infak. Itu pasti ada hitungnya semua dari Allah Subhanahu wa taala. Saya masih ingat ya, ketika saya masih kecil itu ayah saya ini ya, kalau belum ngumpulin uang untuk beli minyak tanah yang dikasih ke kiai saya setiap malam Sabtu, saya masih ingat itu, bawa minyak tanah. Itu ayah saya belum bisa makan sesuatu atau sarapan, kalau belum bisa ngumpulin,
uang buat beli minyak tanah. Dia sadar, kalau dulu kan SD nggak bayar, tapi infak kepada guru-guru ngaji itu pakai minyak, kadang dikumpulin uangnya nggak pakai minyaknya, nak sampaikan ke kiainya, ke ustadznya, yang belum itu kalau belum kumpul sebanyak sejumlah uang yang diberikan minyak tanah belum bisa sarapan. Itu tanggung jawabnya ayah. Setelah agak dewasa baru saya tanya, itu kenapa bisa begitu ya? Abah, saya panggil abah, saya panggil gaib. Iya nak, saya sadar hanya itu yang bisa menuntun hati dari anak-anak abah ini dengan malaikat-malaikat Allah. Jadi kalau yang dibesarkan dengan sedekah, dengan doa, dengan infak, maka anak itu akan dikawal terus oleh malaikat. Subhanallah. Dan lihat hasilnya. Saya punya saudara, ya, saudaranya ibu saya, ya, dibesarkan saudara putra putrinya dengan materi, dengan kuliah di terpandang hebat, sekolah yang tinggi, yang terkenal universitasnya. Sedangkan ayah saya ini ketidakmampuannya itu hanya diikuti dengan pesantren, dengan sekolah yang biasa SMP, tapi dengan doa, dengan sedekah, ada yang sedikit infak, ada yang sedikit infak. Tapi perjalanannya jauh lebih cepat membesarkan peningkatan, ya. Spiritualnya itu lebih cepat, lebih dewasa, lebih mengenal agama, lebih mengenal takwa, lebih mengenal kebaikan-kebaikan. Subhanallah. Begitu kita. Jadi kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang barokah, kawal putra putri kita dengan doa, dengan sedekah, dengan infak. Tadi, iya kan Abu yang kata, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Artinya ya Allah, beri jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang selama ini mendapatkan nikmat. Ketika ditanya kepada Rasul, siapa mereka yang mendapatkan nikmat? Mereka yang ahli sedekah, mereka yang ahli tahajud, yang ahli sujud, mereka yang diberikan kesabaran, itu nikmat besar. Mereka yang mendapatkan rezeki yang halal, mereka yang mendapatkan ilmu yang manfaat, mereka yang mendapatkan akhlak yang mulia. Itu kenikmatan-kenikmatan dari Allah. Itu yang dibahas, diperdalam lagi. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang sesat. Bukan jalannya orang-orang yang sesat. Siapa mereka? Orang yang serakah, orang yang pemarah, orang yang tukang ghibah, tukang fitnah, tukang maksiat. Itu jalan-jalan sesat, jalan mungkar, jalannya orang-orang zalim. Bukan itu yang diminta. Makanya sekali lagi di dalam Al-Fatihah kudu harus bisa kita ini, paling tidak tahu maknanya. Insyaallah kalau sudah Fatihah sudah bagus, ya, makna-makna ibadah selanjutnya itu bisa mendatangkan kehusuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, makanan dan minuman yang halal itu sumber kehusuan ibadah. Yang kedua, tahu makna-maknanya minimal yang rukun dalam sholat, yaitu surat Al-Fatihah. Yang ketiga, sering, ya, mencari poin-poin yang banyak. Kapan? Ketika kita sholat berjemaah, itu 27 lipat lebih besar kali, lebih 27 kali lebih lipat lebih besar ketimbang sholat sendirian. Jadi kalau diuangkan, sholat sendirian dapat 1 juta, kalau sholat berjemaah 27 juta. Poinnya itu cukup cepat. Dan berjemaah itulah menambah kehusuan. Kenapa? Yang dinilai oleh Allah tidak rata, tapi yang paling khusyuk. Misalnya kita berjemaah dengan 10 orang, imam 1 jadi 11. Dari 11 yang sholat itu, siapa yang paling khusyuk? Bisa jadi makmumnya, bisa jadi imamnya. Yang paling khusyuk yang ada menilai 9, itu semua yang kita tidak khusyuk pun dinilai mendapatkan 9. Enggak dipukul rata-rata. Enggak, nanti 11 orang ada yang dalam 8, 9, 6, 5, nanti dikumpulin poinnya baru dibagi 11, tidak.
Inilah kemurahan Allah. Jadi ketika kita bisa berjemaah, siapa yang paling khusyuk dari sekian makmum atau imamnya, maka Allah menilai semua mendapatkan nilai tertinggi dari orang yang berjemaah. Makanya kalau orang tahu rahasianya berjemaah itu mendatangkan kekhusyuan sholat, rugi kalau kita ninggalin. Kemudian yang terakhir, orang yang bisa mengkhusyukkan sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang senantiasa di hatinya selalu bersama Allah ketika di luar sholat. Jadi lagi berdiri, lagi jalan terus, ya Allah ya Latif, ya Allah ya Latif, ya Allah ya Latif. Ya ayyuhalladzina amanu fadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Wahai orang beriman, maka berzikirlah engkau kepada Allah tatkala engkau berdiri, tatkala engkau duduk, tatkala engkau tiduran. La'alakum tuflihun. Bagimu itu keberuntungan yang besar. Apa keuntungan yang besar? Dikhusyukkan sholat. Kalau sholat yang khusyuk, inilah yang menjadi sumber pertolongan Allah. Makanya kata Sayyidina Ali, ada yang dengan 2 rakaat bisa menyelesaikan masalah sebesar apapun, ada yang 1000 rakaat nggak bisa menyelesaikan masalah yang kecil. Tergantung apa? Kualitas sholatnya. Makanya orang datang berkunjung ke orang-orang soleh, kiai, minta doanya. Karena nanti tolong bawa dalam tahajudnya. Nanti ketika tahajud, ketika sholat duha, ketika sholat berjamaah, itu teringat itu. Ya Allah, si fulan minta doa ini. Nah itulah yang didengar, di-follow terus oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berzikirlah setiap saat kepada kita ini, ya Allah ya Latif, ya Allah ya Latif. Itu sumber kekhusyuan sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat inilah sumber pertolongan Allah yang paling jitu. Gak usah kita lagi percaya kepada keris, kepada batu, kepada ajimat. Itu hanya ngurangin tauhid, sumbing tauhid kita, berkurang nilai-nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dasarnya kita sholatnya cuma 2 rakaat, sedikit ibadah kita, tapi dasarnya cinta kepada Allah, dasarnya tauhid, penuh keyakinan, itu yang dihiraukan oleh malaikat-malaikat Allah. Itu ada hamba sholat cuma 2 rakaat tahajudnya, tapi cintanya kepada Allah, dasarnya tauhid. Mereka tidak pernah putus asa. Mereka yang senantiasa bersama Allah setiap saat, itulah orang-orang yang tauhid. Sehingga walaupun 2 rakaat, malaikat-malaikat mengaminkan doa-doanya. Inilah yang kata Sayyidina Ali tadi, ada yang dengan 2 rakaat umat Rasulullah ini bisa menyelesaikan masalah sebesar apapun, tapi juga ada yang dengan 1000 rakaat belum bisa menyelesaikan masalah yang kecil. Maka mari kita angkat dalam hal ini, apapun masalah kita, solusinya adalah sholat. Sholat yang mendatangkan pertolongan Allah adalah sholat yang khusyuk. Sholat yang khusyuk adalah sholat yang makanan minuman kita pastikan halal. Kemudian sering kita mengetahui makna-makna daripada sholat, terutama minimal sholat Al-Fatihah. Yang ketiga, kita sering berjemaah, kumpulin poin sebanyak-banyaknya. Ya, cari kita sholat-sholat sunnah, duha, tahajud, sholat taubat, terutama yang lebih cepat lagi orang yang sering sholat taubat dan sholat tasbih. Ya, ingin mendapatkan kekhusyuan sholat ini, rajin tasbih, tahajud, taubat. Tasbih, tahajud, taubat itu mudah mendatangkan kebahagiaan hati, kekhusyuan ibadah. Orang sering taubat, sering sholat tasbih, sering tahajud, taubatnya luar biasa, tahajudnya, tasbihnya, 3 hal itu yang mendatangkan kekhusyuan ibadah. Untuk mendatangkan kebahagiaan, 3S, sedekah, sholat, sholawat. Untuk mendatangkan kekhusyuan ibadah, taubat, tasbih, tahajud. Dan kalau malam tahajud kan hening, khusyuk, nikmat. Itulah tetesan air mata ketika di dalam tahajudnya itu lebih Allah sukai ketimbang sedekah dunia berikut isinya. Satu tetesan air mata, subhanallah. Jadi saksi itu. Taubat, tasbih, tahajud itu sumber kekhusyuan. Ingin sumber kebahagiaan, sholawat, sedekah, sholat. Rajin aja sholat duha, sumbernya rezeki. Sholat tahajud, sumbernya
makom atau kedudukan. Sholat di awal waktu sumber kekuatan. Ya, kalau ingin kita mudah menghafal, terutama pelajar-pelajar, memang sholat itulah. Otak kita ini sering di sirkulasi darahnya tuh ngalir ketika kita sujud, subhanallah. Jadi bersih terus darahnya itu, mengalir. Ya, air kalau mengalir kan jernih, tapi kalau mandek banyak kotoran. Makanya itulah rahasia-rahasia sholat. Subhanallah, mudah-mudahan kita semua diangkat oleh Allah derajatnya menjadi orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ayo kita berdiri untuk sholat tersebut.